Shalom Aleichem, Bapak Ibu Guru hebat di mana saja berada. Salam dan bahagia. Salam Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam jumpa lagi bersama saya Yosias Saputna Rubun, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP YPK Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Di saat ini saya akan menjelaskan tugas dari modul 134, yaitu koneksi antara materi tentang budaya positif. Yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia dalam hal hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuan dari disiplin positif yaitu yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Dan ketiga motivasi ini harus diketahui oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Yang berikut adalah keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Yang berikut adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru dapat melakukan 5 perannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi dengan memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KD dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang menjadi refleksi bagi saya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diserapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan yang berikut adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum teman dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang kelima adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang berikut adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang ketujuh adalah menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid-murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Pertanyaan yang berikut adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itulah saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan anak selalu mencari posisi aman ke saya jika ada guru lain yang menegurnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi percaya diri, senang, dan bersyukur karena saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Perbedaannya adalah pada posisi pemantau, penghukum, dan teman, anak memiliki identitas gagal, sedangkan posisi manajer, anak memiliki identitas sukses. Pertanyaan yang ke-9 adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya lebih kepada penguatan. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada alasan kamu melakukan hal tersebut. Harus menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam diri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif seperti ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat murid berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Demikian tugas dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan.